Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Kholis beserta tim teaching akan menjelaskan tentang percobaan M9 bagian B, yaitu tentang modulus share. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari percobaan M9 yang pertama tadi atau M9A, yaitu tentang modulus Young. Yang kedua ini adalah untuk modulus share. Nah, untuk modulus share, alat-alat yang diperlukan dalam percobaan ini seperti sudah tertata di atas meja ini. Yang pertama adalah kita menggunakan dua jenis batang logam yang berbeda. Yang pertama yang sudah terpasang pada dudukan, ini adalah untuk logam baja. Kemudian yang kedua adalah logam tembaga. Nah, caranya adalah kita pasang pada dudukan ini. Kemudian ini ada jarum yang menunjukkan nanti itu perputaran ketika diberikan gaya itu seberapa besar sudutnya. Kemudian ini ada piringan. Piringan ini itu sudah dihubungkan dengan tali. Tali ini dihubungkan dengan beban penggantung yang ada di bawah. Kemudian beban-beban penggantung yang sudah disiapkan itu masing-masing ini sebesar 0,25 kg. Kemudian kita tambahkan beban di bawah ini. Nah, kalau ini kita berikan beban, maka piringan ini akan ikut berputar. Karena piringan akan ikut berputar, maka logam yang telah ditempatkan pada dudukannya ini akan tertarik dengan gaya putar tadi, sehingga dia akan mengalami perputaran. Nah, kita akan menghitung berapa modulus share yang dimiliki oleh kedua batang logam ini. Nah, caranya setelah kita atur kedudukan pada tempatnya seperti ini, kemudian jarum dan pembacaan perputaran sudutnya sudah kita pasang pada dudukannya. Ini pada jarak tertentu, itu sesuai dengan data yang ada di buku petunjuk praktikum kita. Nah, kemudian ini kita tambahkan beban mulai dari 0,25 kg. Sebelum kita tambahkan beban, maka kita atur posisi jarum penunjuk ini pada skala 0. Nah, hanya kamera tidak bisa memperlihatkan lebih jelas ya, tapi ini gambaran ada piringan. Piringan ini ada skala perputaran sudutnya. Kemudian ketika ini kita tambahkan beban seperti ini, nah maka seolah-olah ini akan diputar begitu. Nah, kemudian kita baca berapa sudut putarnya. Nah, untuk bisa menghitung berapa modulus share, kita juga perlu data. Yang pertama adalah jarak dari penjepit ini sampai dengan posisi jarum penunjuk ini berapa, kita ukur panjangnya. Kemudian kita ukur juga diameter dari roda silinder yang dipakai untuk memutar. Jadi diameternya kita menggunakan jangka sorong, kita ukur berapa diameternya. Kemudian kita ukur jarak antara penjepit sampai dengan posisi jarum yang menunjukkan perputaran dari logam ini. Nah, kemudian setelah kita ukur tadi, baru kita dapatkan beban. Kemudian kita baca berapa perputaran sudutnya. Ketika kita tambahkan 0,25 kg, kita baca sudutnya berapa perputarannya, 1,5 derajat. Ya, kita baca. Nah, kemudian kita tambahkan beban lagi. Ketika kita tambahkan beban lagi, maka jarum penunjuk tadi akan berputar dengan sudut yang lebih besar. Kita baca berapa nilai yang terbaca pada skala itu. Kemudian kita tambahkan lagi. Kemudian kita baca lagi berapa sudut perputarannya. Kita tambahkan lagi beban. Kemudian kita baca berapa perputaran sudutnya. Kita tambahkan beban lagi, ya, dan seterusnya sampai dengan jumlah beban yang ditambahkan itu sebanyak 8 buah. Jadi 8 kali 0,25 kg, jadi ada 2 kg. Nah, kemudian dari data-data yang sudah kita peroleh tadi, kita buat grafik hubungan antara perputaran sudut sebagai fungsi beban yang ditambahkan.
Nah, kemudian dengan persamaan yang ada pada buku petunjuk praktikum, kita nanti bisa menentukan berapa nilai modulus share dari batang logam baja ini. Nah, setelah percobaan yang pertama selesai, kita lanjutkan dengan percobaan yang kedua, yaitu dengan mengganti logam baja yang sudah terpasang itu dengan logam yang kedua, yaitu dengan jenis logam untuk tembaga atau sehu. Kemudian dengan cara yang sama, ya, yaitu dengan menambahkan beban-beban setiap 0,25 kg, kita ukur berapa sudut putarnya. Kemudian kita buat grafik hubungan antara perubahan sudut atau perputaran sudut sebagai fungsi beban yang ditambahkan. Nah, nanti kita hitung berapa nilai dari modulus share untuk logam yang kedua, yaitu untuk tembaga. Baik untuk baja yang terpasang di sini maupun untuk tembaga ini, nanti kita bandingkan nilai hasil percobaan dengan nilai teori yang ada di data buku di petunjuk praktikum kita, berapa persen perbedaan dari masing-masing logam tadi. Nah, kemudian dibuat kesimpulannya, perbedaan antara teori dengan hasil percobaan penyebabnya kira-kira apa, itu silakan dianalisa nanti di laporan saudara. Saya kira ini saja yang bisa dijelaskan untuk percobaan modulus share, yaitu M9 bagian B. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.